Nah, wujud mensyukur itu bermacam-macam. Tergantung dari budaya kita. Kalau orang Madura karena memang sukanya bersedekah, bergembira, sehingga apapun yang dia miliki dia keluarkan, baik buah-buahan, hasil tanam, hasil panen untuk bersukacita, semata-mata bergembira, menyambut hari kelahiran menyambut Nabi Muhammad, hari kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Hari ini saya ada di kantor DPP IKAMA, Pak ya. Kantor DPP Ikatan Keluarga Madura. Dan kebetulan hari ini saya bertemu langsung dengan Ketua Umum IKAMA, Abah Rawi. Assalamualaikum, Mbak Rawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rawi ini orang tokoh luar biasa, tidak hanya di Madura, bahkan sampai ke luar negeri beliau terkenal luar biasanya. Beliau saat sekarang menjadi Ketua Umum DPP IKAMA dan pulang ke Madura cukup jarang-jarang juga gitu, Pak. Ya. Hari Raya Idul Fitri, kemudian Maulid Nabi. Ya. Bah, kenapa Maulid Nabi harus pulang, Mbak Rawi, ke Madura, Bah? Ya. Ada apa kira-kira, Bah? Yang pertama, kita ini wujud bersyukur, bersukacita dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sehingga dengan bersyukurnya itulah kita membangun silaturahim. Kesempatan inilah kita mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya Tantretan Madura, untuk selalu bersyukur dengan lahirnya baginda Rasul. Kita bisa melakukan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, di mana dengan suri tauladan yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami harus mengikut sifat dan jejaknya beliau. Oke. Yang kedua, sukacita ini dibuktikan dengan meringankan. Abu Lahab ketika sudah diabadikan di neraka pada hari Senin, justru diringankan dengan bersukacita mendengar kabar dari seorang budaknya yang bernama Suaibah. Dia langsung membebaskan seorang budak karena senang. Waktu itu semasa hidupnya, Mbak ya? Semasa hidupnya. Nah, kita sebagai umatnya yang cinta katanya kepada Rasul tapi tidak memperingati, ini saya bertanya. Betul. Yang menganggap dirinya umat Islam, umat Muhammad itu di mana jika seandainya tidak ikut bersukacita, tidak bergembira? Betul, Pak. Jadi Abu Lahab saja, seorang Abu Lahab yang dia sudah banyak dosanya, luar biasa, tetapi mendapat keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin karena Abu Lahab ini semasa hidupnya bergembira kemudian membebaskan budaknya. Dengan lahirnya, karena lahirnya baginda Muhammad. Jadi tidak heran atau tidak berlebih-lebihan kiranya ketika umat Muslim, umat Islam di seluruh dunia ini juga bergembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad, begitu, Bang? Itu yang tepat. Karena apa? Implementasi dari wujud pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad, yang kedua sebagai seorang Muslim, karena kita tahu tidak akan pernah doanya umat Islam ketika dia tidak membaca selawat. Nah, itu kan. Nah, wujud mensyukur itu bermacam-macam. Tergantung dari budaya kita. Kalau orang Madura karena memang sukanya bersedekah, bergembira, sehingga apapun yang dia miliki dia keluarkan, baik buah-buahan, hasil tanam, hasil panen, untuk bersukacita, semata-mata bergembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran. Tetapi juga saya ingin menghimbau juga, ada kecenderungan saudara kita juga saking cintanya berlebihan yang pada akhirnya memaksakan diri. Ini yang tidak boleh. Sampai berhutang. Nah, itu tidak boleh, apalagi berhutang gitu. Tapi kalau saya dari Jakarta kembali ke kampung halamannya untuk bersukacita, bersenang-senang, bersyukur, lalu bersedekah kalau ada uang, nah itu yang bagus. Bagus, Pak ya. Sekaligus menyampaikan. Jadi Rasul itu diutus ke muka bumi itu rahmatan lil alamin. Betul. Nah, kan? Jadi artinya seluruh umat Islam
atau di luar Islam juga nggak usah khawatir dengan kehadiran Rasul, semua mendapatkan rahmat, hidayah dari Rasulullah. dari Baik Rasulullah. manusia, hayawan, tumbuh-tumbuhan gitu kan. Artinya saya ingin menghimbau juga kepada umat di luar Islam harus bersyukur juga karena baginda Rasul diutus ke muka bumi ini bukan hanya untuk umat Islam tetapi kepada umat yang lain, makhluk yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Jadi artinya simbol peradaban dunia ini ada di baginda Rasul. Jadi agama yang lain harus bersyukur juga karena baginda Rasul diutus ke muka bumi ini kepada seluruh umat, seluruh makhluk. Itu yang ingin saya sampaikan. Siap. Jadi Tretan Radar Madura TV, Abah Rawi ini memiliki agenda rutin setiap tahun ketika Maulid Nabi pulang kampung ke family dan kemudian biasanya menggelar maulidan dan ada sedekahnya di sana. Itu. Ini bukan sebagai bentuk foya-foya, bukan sebagai bentuk untuk riak, tetapi semata-mata bergembira menyebutkan hari kelahiran Nabi dan kebetulan Abah Rawi ada rezeki yang kemudian dibagikan. Siapapun yang punya kelebihan rezeki karena bersukacita, bersukaria, mengeluarkan zakat pada saat bergembiranya itu sangat tepat dan pas sehingga berbagi kepada saudara kita yang memerlukan, baik fuqara, masakin, janda, jompo dan sebagainya. Ini penting. Supaya memotivasi sosial kita, peduli kita terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya di kampung halamannya, tapi kalau bisa kepada masyarakat yang lain, sekitarnya. Dia tidak boleh memilih siapapun. Betul. Karena makhluk yang ada di muka bumi ini semua mendapat rahmat dari baginda Rasul. Jadi artinya ketika kita bersukacita ada rezeki kepada manusia yang lain pun boleh. Dan bersedekah itu sebagai bentuk meneladani baginda Rasul karena baginda Rasul tidak pernah mementingkan dirinya. Bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan ketika beliau juga mau meninggal pun yang dipikiri bukan dirinya tapi umati. Inilah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan semua masyarakat di musim Covid ini pandai mensyukuri. Mudah-mudahan berkat lahirnya yang kita peringat ini musibah bencana segera sirna di muka bumi ini sehingga aktivitas sosial, pendidikan dan lain sebagainya termasuk ekonomi bisa bangkit semuanya berkat cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ini. Tapi di beberapa orang berpendapat bahwa merayakan Maulid Nabi ini masih sebagai bentuk berlebih-lebihan sehingga bid'ah dan segala macam. Gitu. Bagaimana Abah ini menanggapi hal itu, Bah? Ya, kita juga harus maklumi mereka yang mengatakan itu akibatnya tidak tahu. Yang kedua, mereka juga kami pertanyakan. Kita kalau mau jujur, seluruh manusia di muka bumi ini ketika anaknya lahir, dia pernikahan selalu memperingati ulang tahun. Betul. Bahkan dengan mubazir. Saya sering menemukan di Jakarta itu anak-anak mahasiswa memperingati ulang tahunnya teman beli kue bukannya dimakan justru dilempar ke mukanya. Ini kan wujud pemborosan yang tidak pandai mensyukuri pada rezeki sehat itu karena Allah. Betul. Allah akan menerima doanya apabila dia tidak baca salawat tidak akan diterima, maka harus bersyukur. Jadi saya pertanyakan apabila saudara kita yang sebama muslim yang suka menceritakan, membiatkan kami, saya pertanyakan kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak tepat dan tidak layak seorang muslim mempersoalkan sesama muslim ketika saudaranya bersenang memperingati Maulid Nabi. Saya pertanyakan gitu. Maulid Nabi ini bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diskriminasi bahwa ini bid'ah dan segala macam. Ini justru harus didukung karena ada kegiatan positif di dalamnya, bersolawat dan kemudian bersedekah, Bah ya. Bah, pesan kepada umat muslim di Madura, Bah, di Maulid Nabi ini dalam kondisi Covid seperti ini, Bah. Ya, yang pertama, tradisi di kita juga kadang-kadang berlebihan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Maka saya berharap silahkan bersukacita mengumpulkan saudara kita tapi tetap menjaga jarak. Kita tetap kalau sosial mencuci tangan sudah lebih awal dia pasti wudu umat Muslim kita itu pastilah. Tapi juga membudayakan pakai
masker supaya kita ini jangan sampai ada pihak lain ketika ada peningkatan ya level nanti kami yang disalahkan. Padahal kami selalu menjaga sama dengan masyarakat yang lainnya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada umat Islam yang sedang bersukacita senang memperingati Maulid Nabi tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, pakai masker serta mencuci tangan. Itu yang penting. Yang kedua saya ingin mengatakan jangan berlebihan jika kita pun memperingati Maulid Nabi. Jangan memaksakan diri. Yang penting berselawatnya setiap hari, setiap 5 waktu, itu yang penting, bukan 1 tahun sekali. Oleh sebab itu kemarin ketika saya sambutan kepada generasi muda yang hampir 1.500 orang hadir, saya yang ingin pesankan memperingati Maulid Nabi itu setiap 5 waktu, membaca selawat, bukan hanya setelah 1 tahun peringati lalu berhenti berselawat. Justru itu yang salah. Iya, Bang. Jadi setiap 1 tahun tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12 mungkin 1 bulan itu hanya memotivasi kecintaan kepada Rasul, gebiarnya sih gitu. Tapi setelah itu harus setiap waktu harus sering berselawat, bahkan kalau perlu lebih. Sekarang ini dengan sering membaca selawat, kondisi Covid, ekonomi menurun, ya, aktivitas semuanya kurang, dengan membaca selawat insya Allah akan didapat solusi dan emosi akan turun dan rezeki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu himbauan saya. Siap. Demikian Tretan Radar Madura, pesan-pesan yang disampaikan oleh Barawi selaku Ketua Umum DPP IKAMA. Semoga kita masih selalu saling bermanfaat kepada sesama, dan sekali lagi Maulid Nabi ini bukan untuk senang-senang semata, bukan untuk beria-ria semata, tapi semata-mata karena menghormati, bergembira terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad dan berharap syafaat beliau. Iya. Terima kasih Tretan Radar Madura TV. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.